Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Talaga yang saya hormati, Ibu Nani Suryani SPD selaku PP CGP 9, lalu kepada tamu undangan, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang ini kita bisa berkumpul bersama, bisa bersilaturahim dengan Ibu PP saya yang dari Majalengka, dari TK Al-Farisi. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar lebih berkah pertemuan kita kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk acara yang kedua, yaitu sedikit penjelasan mengenai kegiatan hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu PP, Ibu Nani. Selanjutnya sambutan dari Abah sekaligus membuka kegiatan diskusi hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Nani Suryani untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, di SMKN 1 Maja kampus 2 ya. Alhamdulillah. Talaga, Bu. Astagfirullah. Kok juga Maja lagi? Kapungkurna Abah nanti Maja. Apa? SMKN 1 kampus 2 dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Abah yang sudah menyempatkan hadirnya di sela yang sudah kita diundang sama pemain dan salah saya sendiri. Alhamdulillah setelah kesibukannya bisa hadir di kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati tamu undangan yang alhamdulillah juga hari ini hadir dalam kegiatan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan baginda Nabi ada dan mudah-mudahan insya Allah sampai kepada kita semua sampai umur yang di akhir zaman. Baik, Bapak, izin kemudian juga kepada tamu undangan. Insya Allah sebelum ke acara selanjutnya ini ada perkenalan dulu dari saya sedikit ya. Tak kenal maka harus, tak kenal maka kenalan. Jadi ya dari sana tadi mungkin Bapak Ibu bisa menyapa saya. Baik, perkenalan nama saya Nani Suryani. Kebetulan diamanahi sebagai guru TKIP Al-Farisi Majalengka. Sebenarnya mengajar anak-anak dulu, makanya ya mohon maaf kalau kata-katanya seperti ini. Seperti ke anak-anak insyaallah. Kemudian juga saya diamanahi wakasi bidang kurikulum TKIP Al-Farisi, dan alhamdulillah tahun ini saya diamanahi pengajar praktik angkatan 9, dan kebetulan hari ini saya harus mendampingi CGP yang saya banggakan, Ibu Ai hari ini. Kemudian selanjutnya, insya Allah tujuan diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Soalnya nanti 1 jam ke depan, insya Allah kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bukan berarti perubahan yang sudah ada, tapi kita akan menyelaraskan visi yang sudah ada di SMK 1 Talaga ini. Baik, Bapak Ibu, nanti akan ada beberapa agenda yang hari ini akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu
saya akan sedikit ya pengantar tujuan untuk kita hari ini. Kemudian insya Allah kita ada sambutan dari Abah sekaligus membuka Abah ya. Kemudian yang ketiga kita akan merumuskan kalimat penutup dan visi misi sekolah. Yang keempatnya ada identifikasi perilaku mencerminkan visi. Kemudian yang keempatnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah kita, dan yang terakhir tentu insya Allah untuk kegiatan ke-1 saya yang akan membuka, kemudian nanti untuk 3 dan 5 dan 6 nanti ibu yang akan gitu ya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk semuanya. Selanjutnya saya serahkan dulu mungkin ke Abah untuk memberikan sambutan sekaligus mungkin ada waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira enggak begitu. Berani. Para bapak dan ibu peserta kegiatan ini, mulai kita pada hari ini kita sebut Allah SWT sehingga menjadi pada hari ini kita bersama menjadi perjalanan khusus di daerah dan juga sebagai sekaligus ibu ini anggota untuk bisa bersama-sama mendidik. Salawat kepada Indonesia selamat datang di Indonesia. Presiden kata lalu beberapa bagian seminggu sebelum kita bersama-sama mungkin kita semoga bagian hasilnya sampai sekarang pikirannya pakai foto bagian bertemu di bagian ya tapi alhamdulillah karena bagian itu tetap selama 30 tahun bekerja tidak pernah. Alhamdulillah bersama-sama memberikan pada hari ini mungkin sesuai dengan dengan kegiatan. Alhamdulillah saya juga sudah tadinya pikirannya dengan rumahnya itu belum tiba-tiba di situ ada kemudian yang berarti rumahnya sudah luar biasa keselamatan dan di sini mohon maaf mungkin waktu satu tidak berkunjung bersama-sama hari ini bisa ibu dan juga ibu Salom bisa menghadiri juga intinya semua kegiatan ini silakan ibu dengan menjelaskan visi misi seperti apa. Tenang aja lah iman keluarga semuanya anak-anak yang mempresentasi itu teknik biasa begitu, tapi insya Allah betul meskipun bukan kenal yang juga perfect itu ya, tapi tarik nafas agak panjang. Tuh ini kalau kali kedua Iya. Nah ya saya mensupport itu ibu Silvi dengan Pak Asep. Tolonglah gerakan guru-guru yang belum bisa bergerak, jangan diam, mereka amatir. Pak Asdor, nanti calon yang sedang berangkat, bulan ini sudah makan kalau belum bergerak, ya jangan sebulan saya sedikit cacing, bukan ibu, bukan ayam. Jadi programnya ini
saya program ini masalah sesuatu itu orang-orangnya ada gerak, itu dia betul. Lambat tadi itu bukan yang harus bergerak itu. Ini dia harus orang lain masalahnya itu. Tapi kalau saya semua izin program ini bagus. Sebenarnya sertifikat orang dulu benar, makanya ada ayat di sini bu. Dari Aceh itu ayat kemarin benar bu, saya nggak tahu. Gimana kemudian ini kepalanya musuh ada begininya, ini yang saya ini langsung yang saya musuh untuk musuh beran. Wah, langsung kayak gimana program pemerintah biar apa? Mungkin saja dari penggerak sisi baru. Jadi ini amanah ya. Saya selaku pemimpin ini ya, saya izinkan tidak diingat berhasil selama 6 bulan tolong gerakan ilmu yang sudah diterima dengan ibu PP dengan siapa ya. Intinya informasikan kepada ibu yang bisa bergerak, intinya support, tolong, tapi bayangannya juga mungkin banyak lah, makanya sekarang akan diperlukan untuk calon dari GGP dari guru penggerak dari PP, dari pengawas juga di sini pendidikan ini pelajaran seperti aku dapat film bulan seperti begitu ilmunya di Solo. Jadi memang presentasi buat hari itu, tapi harus sebelum namanya biasa aja itu. Iya, sebelum namanya di apa tuh Solo itu salah satu pengalaman gitu. Ya, jadi ayo mah dipermudah bagi, ayo semua itu bagi sama gitu. Calon. Ambil baik kan cerita adulah mau gini mah susudanan kan sekarang mah ada yang disebut diterimanya sudah kita masyarakat selamat baiknya alhamdulillah jadi calon warga hebat jadi Calon guru penggerak baru tahap 1. Saya hari ini sedikitnya berarti Ibu Silvi, Pak Asep, Mas Astor, Bu Ani, Ibu Maya, Ibu Sutima. Lama kamu baru saja dari baik itu kan. Coba-coba bisa udah Allah berhasil, lagi berhasil tidak ada ya. Kamu disupport bisa apa ya, ada seksinya. Jadi ini begini bapak-bapak, calon-calon dari akhirnya kalau orang saya tidak jambi kalau kerjaan apa doa itu mari bekerja. Ibu nama itu selama Ibu Siti dan Pak Asep yang untuk melakukan peningkatan dari belajar memang pengajaran ya praktek itu alhamdulillah ya. Jadi hari ini bapak-bapak silakan bekerja ini seperti pengalaman dan namanya kalau DP yang sudah mendapatkan lulus juga sebagai gambaran kalau mengurangi bimbingan dari yang berhubung dan juga Pak Astor berarti kata kelas Ibu Aida bimbingan tadi Pak Astor adalah Ibu Silvi jadi Pak Asep silakan saya pengen gitu ya. Jadi cobalah mereka program-program apa yang sudah dideklarasikan selama 6 bulan silakan informasikan program seperti apa intinya dan kekurangannya perlu diisi dilengkapi ya apabila berbeda sudah kita sama-sama untuk apa istilahnya ditingkatkan ya. Itu aja Ibu PP ini selama melaksanakan tugas
diskusinya semoga sukses, lancar, dan tidak ada apapun yang kita inginkan tetap dengan ini dengan orang lagi dengan tenangnya saja. Ibu, terima kasih. Ya, semuanya juga ada ini yang mensupport luar biasa. untuk jawabannya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa mendukung kegiatan kita hari ini ya. Insya Allah ini adalah salah satu proses dari CGW. Ini adalah pendampingan kedua kalinya untuk diskusi visi dan rangka perubahan ini. Dalam proses pendidikan CGW ini telah belajar membuat visi visinya sebagai pendidik kemarin di RMS itu berarti dua bukan ini belajar tentang membuat visi tentang sebagai pendidik visi apa yang Bu Ai inginkan dari peserta didiknya seperti itu. Proses ini menjadi dasar untuk pengembangan visi sekolah. Sekolah SMK ini sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya visi yang Bu Ai susun kemarin bisa lebih menyelaraskan kembali gitu ya. Kemudian ini sebagai proses belajar Bu Ai juga untuk bagaimana cara membuat visi sekolah, kemudian prakarsa apa yang bisa mulai buat gitu. Jadi walaupun ini menjadi bagian dari proses belajar, namun ya diharapkan nanti refleksinya baik gitu ya, nanti ada hasil yang bisa diterapkan juga di sini untuk visi sekolah yang lebih baik seperti itu. Jadi kemarin itu sempat di teman-teman Facebook, jadi kita nanti perlu visi sekolah dong. Nah ini tidak ada wacana untuk merubah visi sekolah yang sudah ada, tetapi hari ini adalah diskusi visi dari guru penggerak itu sendiri yang nanti akan diselaraskan dengan visi sekolah yang ada. Sudah selaraskah visi sekolah yang ada di SMK ini gitu. Nah nanti sama Bu Ai akan disusun itu. Baik, mungkin itu pengantar dari saya Bu Ai, dan sekali lagi kepada teman-teman semua para undangan, mari kita berdiskusi bersama, dimohon untuk aktif semuanya, kemudian juga untuk Abah, alhamdulillah teman-teman mau mendampingi kita kah sampai siang kan? Ada lagi? Ya, lihat lagi. Oh gitu. Nanti persiapan berapa jam berapa Pak Ustaz? Jam 12:30. Satu. Ini perpisahan kita yang dari Jessica ya. Nanti mau jam 9 Bu ya, karena mungkin Pak Iwana, karena kemarin udah ada diskusi, nggak tahu nggak pembahasan ini ya, yang mengalah ya, lagi buka dulu di dia sih. Saya ini ya, apa kita mengalah aja Pak Iwana, nah dengan koordinasi dengan pembimbing dari punya itu ya. Itu aja, terima kasih ya. Sama-sama, Abah. Alhamdulillah di bukunya sudah. Kita akan lanjut pada diskusi hari ini. Oh iya, untuk arahan dan lain-lain, mohon maaf tadi Ibu nggak sangkutnya. Atur nuhun sudah membantu di kegiatan ini selewat kita gitu ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya serahkan langsung kepada Bu Ai untuk memimpin diskusi kita hari ini. Pada Bu Ai, silahkan. Ya. tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Pepe saya yang senantiasa membimbing saya, yang selalu membantu saya ketika ada permasalahan tentang CGP, maka Ibu selalu memberikan pendampingan bagi kami. Selanjutnya Bapak dan Ibu, hari ini yang menuju siang,
hari ini kita akan membahas terkait diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan diskusi tadi sudah disampaikan oleh Ibu PP. Hari ini kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid kita di masa yang akan datang. Oke, Bapak Ibu pasti sering mendengar kata visi. Ya, pasti sudah kegambar, oh visi, prakarsa perubahan, apa ya itu teh, perubahan, oh berubah. Kalau prakarsa kira-kira apa? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas tentang hal itu. Di sini kita akan bahas apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan. Pasti kata visi itu yang ada di benak kita itu adalah impian, cita-cita, harapan. Seperti itu ya. Oke, supaya tidak ngantuk ya, apalagi tadi sudah dari kelas langsung ke sini, kita akan melihat video atau tayangan berikut tentang seorang Bernard Beer. Ya, kita lihat. Bentar ya Ibu. Di sini nanti apa saja pembelajaran yang Bapak dan Ibu bisa lihat. Oh, tidak tampil ya? Sebentar Bu. Saya ensau dulu. Bisa dilihat ya Bapak dan Ibu tayangan berikut. Bernard Beer kira-kira nyari apa? Kayak tontonin gini ya. Ya, oke. Yang dia lihat itu ada tas, ada palu. Sebentar ya, kita lihat. Oke. Oh. Lalu selanjutnya kita juga akan lihat apa yang mau dia lakukan. Kamu kenapa ya? Kalau ada suaranya ini seru. Oke, nah bisa dilihat Bapak dan Ibu. Selanjutnya dia tersenyum dan ternyata hari Minggu, Sabtu Minggu dia punya sesuatu. Tadi sudah bawa tas, bawa palu. Dan bisa dibayangkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, lihat. Oke. Kira-kira kalau kita jadi Bernard Beer, apa yang akan dilakukan? Ketika palu, ya tuh kan, malahan dua-duanya sekarang jatuh palunya juga. Nah, lalu yang dia lakukan adalah, ya dia nggak panik. Sama ketika saya juga nih, mute kok jadi mute, kenapa? Tadi nggak mute, oke. Oke, sampai akhirnya Bernard Beer ini, oh sudah ya, wassalam. Oh tidak, ternyata. Dia terus naik ke atas gunung es ini. Sampai akhirnya dia bisa sampai. Padahal palunya nggak ada dua-duanya ya. Oke, berhasil. Oh, belum, sabar. Oke, sudah nyampe nih. Dan ternyata, oke, sabar-sabar. Dan oke, itu ya akhir dari perjalanan Bernard Beer tadi. Nah, kira-kira dari video tadi ya, dari video yang sudah ditayangkan tadi, kira-kira apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari video ini dan apa kaitannya dengan visi bagi seorang individu atau seorang pendidik? Bernard Beer punya cita-cita? Punya. Apa yang dia kerahkan supaya cita-cita dia bisa terlaksana?
Oke, dia bawa alat-alat, dia bawa peralatan, bawa potensi yang dia miliki. Ketika dia mau naik ke atas puncak gunung, dia menggunakan alat tersebut. Jadi dia sudah punya impian naik ke atas gunung es tersebut. Tetapi di perjalanan ternyata apa yang terjadi? Alatnya itu rusak. Lalu dia mengerahkan semua potensi dirinya agar tujuan yang dia peroleh bisa tercapai. Tetapi ketika di atas, nah biasanya itu kita banget ya. Ketika sudah mencapai tujuan, tinggal setitik lagi, biasanya kita lengah. Nah, itu Bapak dan Ibu, mengapa visi itu sangat penting? Karena tadi visi merupakan cita-cita, impian, harapan, dan doa atau gambaran di masa yang akan datang yang ingin dicapai. Jadi dengan adanya visi kita berharap kita tetap fokus menuju impian yang kita harapkan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebagai seorang pendidik pasti kita memiliki murid impian kita. Nah, saya sudah membuat terkait Padlet kalimat rumpang yang Bapak dan Ibu isi. Silahkan nanti diklik atau di scan barcode atau saya sudah kirimkan link Padletnya kepada Bapak dan Ibu, dan di situ ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Saya beri waktu 5 menit ya, kayaknya Bapak Ibu mah cepet ini mah ngisinya deh ya. Oke, 5 menit tentang kaitannya murid di masa yang akan datang. Pak Asdon belum dikirim? Ya. Ya, angka 5. Ibu? Yang lainnya udah. Udah. Atau Bapak Ibu mau langsung dijawab? Ada, Bu. Oke, silahkan diisi. Barangkali ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Oke, sambil saya pandu ya Bapak dan Ibu, saya memimpikan murid-murid yang, kalau tidak kelihatan di sini, saya memimpikan murid-murid yang apa gitu. Oke. Pasti Bapak Ibu sudah belajar tentang IKM, kira-kira murid impian saya tuh siswanya yang seperti apa. Lalu di soal nomor 2, kita percaya bahwa murid-murid adalah murid-murid adalah pasti mereka sudah punya sesuatu ketika mereka kesini itu. Ya, terus yang berikutnya di sini di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan terhadap pendidikan yang kita berikan kepada anak didik kita. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa sih yang mereka sadari. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin bahwa, dan yang terakhir 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Nah, ini nanti Bapak dan Ibu mencoba merumuskan kalimat visi dan juga apa yang harus potensi apa yang harus dimiliki agar terima kasih Ibu. Saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut silahkan. Di poin 2, 3, 4, 5, dan 6-nya. Boleh, kalau sudah beres di pos ya. Ya, oke. Dah ada Pak. Ya. Langsung nomor 2, kalau bisa boleh langsung semuanya aja. Nomor 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya. Tapi tambah lagi gitu Bu. Ya, tambah lagi. Atau mau langsung nomornya, misal ini yang Pak Dikdik nomor 1. Tadi udah ya? Oke, nomor 2-nya berarti kita percaya bahwa di 12 Pak. Oke, sama lanjut aja Pak langsung ke nomor 3. Bapak Ibu dilanjut aja langsung ke nomor 6 ya.
biar nanti posnya nggak terlalu banyak. Aja Bu. Ya. Lumayan ya. Harusnya tadi. Oke. Bisa Pak Asdon? Siap. Oke, siap. Wah, ngerjain soal dulu ini mah Bu Ayah. Tenang Bu, nanti ada hikmah di balik ini. Ada kalimat-kalimat yang harus diisi dan kita akan pahami bersama mengapa kalimat tersebut dimunculkan. Oke, 4 menit lagi ya. Siap, semangat 45 Bapak dan Ibu. Biasa. Aman, cuman tadi kebingungan cara ngisinya. Berarti ini masih nomor 1 ya. Yang masuk hampir semua, tapi baru nomor 1 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah sampai nomor 2. Oke, sudah di nomor 2 ya. Nanti lanjut Bapak dan Ibu ke nomor 3, 4, 5, dan 6. Oke. Rudi, satu lagi di. Ya, 1 lagi. Ayo Bu Ibu, Bapak-bapak jangan kalah nih. 3 menit lagi. Ibu, 2 nomor lagi. Oke, semangat. Baik, Baru 4. 4. Sudah beres semua Pak? Oke. Ya, sambil dinikmati ya Bapak dan Ibu. Dan sambil menunggu yang lain, kita coba bacakan diskusi visi yang sudah disampaikan oleh salah satu rekan kita. Di sini saya memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keren ya, sama dengan visi SMK Negeri 1 Talaga, religius. Oke, lanjut keduanya. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang mempunyai potensi dan karakteristik yang beragam. Betul ya, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa anak didik kita itu bukan lagi kertas yang kosong yang bisa kita coret-coret, tetapi mereka sudah memiliki garis-garis samar yang tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan yang garis-garis samar tersebut. Oke, lalu pertanyaan nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan lingkungan belajar yang menyenangkan, Masya Allah. Padahal SMK ya, tetapi ingin menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi belajar matematika itu pusing, tetapi justru menyenangkan. Berarti tugas kita nanti sebagai seorang guru bagaimana membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Lalu yang berikutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan nilai positif yang ada pada diri murid. Betul ya, karena kita itu punya sisi yang baik, punya sisi yang buruk. Pasti kita juga ada keinginan gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan nilai positif itu agar nilai positif tersebut menjadi karakter pada diri anak didik kita. Dan yang keenam, kita warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berarti pembelajaran yang harus diberikan juga itu harus sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Oke. Lanjut, kita lihat lagi jawaban dari teman-teman yang lain. Oke, kita warga sekolah ini yakin untuk mengerahkan peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Wah, keren ini.
Terus gaya belajar yang berbeda-beda juga. Oke. Dan kembali memimpikan anak-anak yang religius, vokasional dan memiliki jiwa wirausaha. SMK hebat ini ya. BMW bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Kemudian di sini juga kita warga sekolah yakin untuk mewujudkan karakter positif, yakin setiap anak memiliki bakat mereka masing-masing. Oke, Bapak dan Ibu, keren-keren, luar biasa, sudah paham bahwa setiap anak memiliki potensi mereka masing-masing, sudah memiliki impian, bahwa yang memiliki impian itu tidak hanya murid, maksudnya tidak hanya sekolah, tetapi kita sebagai desainer anak-anak didik kita juga harus memiliki visi. Jadi sebagai seorang guru pendidik, kita juga harus memiliki visi atau impian terkait siswa kita di masa yang akan datang. Itu ya Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mengisi Padletnya. Silahkan, dan ini jawaban nanti akan saya simpan, dan ini menjadi mudah-mudahan sebagai pengingat kita di saat kita lupa, di saat kita sedang males gitu ya, atau terlalu banyak pekerjaan, maka kita ingat, oh saya memiliki impian seperti ini. Oke Bapak dan Ibu, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kita garis bawahi bahwa sebagai seorang pendidik, visi kita itu menjadikan murid kita sebagai individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kita sebagai pendidik juga yakin bahwa anak didik kita itu tidak selamanya ada di sekolah. Mereka akan kembali atau mereka akan menjadi warga masyarakat yang harus aktif terlibat dan memberikan kontribusi yang positif. Dan yang terakhir, kita juga berharap bahwa anak didik kita itu menjadi insan yang merdeka dan mandiri. Ulah segala-gala dihuapan. Seperti itu. Kita sangat berharap seperti itu, bahkan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah kita bahwa Bapak dan Ibu, tujuan pendidikan atau pendidik memberikan pendidikan kepada siswa-siswi kita itu berharap ini. Usahakan visi kita itu arahannya kepada profil pelajar Pancasila. Siswa harus memiliki rasa beriman, bukan rasa, memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan nilai religius mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu beriman dan bertakwa. Selain beriman dan bertakwa, mereka juga memiliki akhlak yang mulia, baik itu terhadap sesama manusia, hewan maupun lingkungannya. Gitu. Setelah itu tadi kita juga berharap bahwa siswa itu berkebinekaan global. Artinya sudah tidak membedakan mana yang suku Sunda, mana yang suku Batak. Yakin di masa depan SMK Talaga bukan hanya dihuni oleh orang Sunda saja, tetapi ada orang Batak, orang Jawa yang mereka harus menghargai perbedaan tersebut. Berikutnya, bergotong royong. Di zaman sekarang, kalau anak tidak bisa bergotong royong, tidak bisa berkolaborasi, mereka akan tertinggal. Lalu kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah hal yang wajib. Kita lihat bagaimana Panah Abang, kemudian yang di Bandung tuh Kalapa, apa ya saya? Itu sudah mulai sepi pembeli. Kenapa? Karena orang-orang mulai kreatif. Menggunakan media sosial sebagai alat untuk ya seperti itu ya, untuk penjualannya. Dan yang terakhir itu yang tadi, mandiri. Harapan kita mereka mandiri, ketika kita tidak ada, mereka mencari sendiri ilmunya. Ya, baik ya Bapak dan Ibu. Jadi kita sesuaikan tadi visi kita itu usahakan menuju ke profil pelajar Pancasila. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, tadi Bapak dan Ibu kan sudah punya impiannya, sudah punya cita-citanya. Bagaimana agar dapat mewujudkan hal tersebut? Maka Bapak dan Ibu, di sini kita bisa menggunakan the golden circle. Apa itu the golden circle? Why-nya kita sudah punya, visinya. How itu bagaimana? Kumaha ya Ibu Ai?
impian teh sudah ada, tetapi bagaimana melaksanakannya, apa yang harus dilakukannya, dan bagaimana tahapan untuk menghadirkan atau mewujudkan visi tersebut. Oke, di sini Bapak dan Ibu, bagaimana mewujudkannya? Kita bisa menggunakan inquiry apresiatif. Apalagi itu inquiry apresiatif. Oke, inquiry apresiatif yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan. Secara tidak sadar, Bapak dan Ibu itu sudah menggunakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif. Kolaboratif itu berarti tadi ada kolaborasi antara siswa dengan guru dan warga sekolah dan berbasis kekuatan. Maksud dari berbasis kekuatan itu apa, Bu? Oke, atap. Apalagi itu, Bu Ai? Nah, oke. Kita lihat sedikit ya. Nah, atap itu di sini setelah kita punya tadi visi impian, lalu kita sudah menyelidiki potensi. Nah, potensi itu apa? Aset yang kita miliki. Tadi aksinya, prakarsa perubahannya ingin mewujudkan apa di visi tersebut, kemudian asetnya berbasis potensinya itu seperti apa. Jadi Bapak dan Ibu, misal contoh, saya ingin mewujudkan siswa yang entrepreneurship, berjiwa wirausaha. Potensinya apa? Bisa 1, guru yang bersemangat, 2, murid yang bersemangat, 3, internet. Ayeuna mah di TikTok, di YouTube itu sudah banyak video-video panduan. Kita bisa memanfaatkan tersebut. Kenapa harus berbasis potensi? Karena kalau yang dicarinya kelemahan, kalau yang dicarinya kekurangan, maka visi itu tidak akan terjadi. Yang ada orang hanya menyalahkan orang lain. Dak kudu nama bagian tugas iya, bagian itu. Mudah-mudahan ya dari sana, dari kita sudah berbasis potensi tersebut, kita jadi bisa mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Lalu tahapannya bagaimana? Bagaimana tahapan untuk mewujudkannya? Tadi prakarsa perubahannya saya ingin membuat si siswa kita menjadi bisa berjiwa wirausaha. Maka ada tahapan bagja. Apa itu tahapan bagja? Tuh, Bu Ai geus tadi inquiry apresiatif, ayeuna atap, ayeuna tahapan bagja. Apa itu tahapan bagja? Oke, kita lihat sedikit ya, Bapak dan Ibu, biar tidak pusing. Nah, visi, saya membuat sebuah visi. Visi saya itu adalah mewujudkan peserta didik yang berbudaya. Berbudaya, maksudnya apa? Berbudaya itu singkatan dari berkarakter Pancasila, B-nya berjiwa entrepreneurship, lalu D-nya, U-nya ketinggalan, U-nya itu unggul, dan D-nya berdaya saing global. Harapan kita anak didik kita memiliki jiwa kompetitif. Ketika keluar dari SMK, mereka mampu bersaing. Mereka memiliki jiwa wirausaha seperti yang digadangkan bahwa SMK itu adalah PMW. Saya sudah punya visinya. Lalu bagaimana mewujudkannya? Maka ada yang namanya prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Tadi saya kan berbudaya, ya udah saya ambil yang berjiwa wirausahanya aja. Profil pelajar Pancasila apa yang saya ingin dapatkan, yang saya ingin latih, yaitu kreatif dan mandiri. Jadi gitu Bapak Ibu, sudah punya visi. Saya ingin anak saya cinta kebersihan. Kira-kira prakarsa perubahannya apa? Anak bisa memilah sampah, mana organik, anorganik, dan mana yang B3. Itu bisa seperti itu prakarsa perubahannya. Nanti dimensi profil pelajar Pancasilanya yang mana yang mau diambil? Bisa yang berakhlak mulia tadi, yang itu. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Oke, sip, lanjut. Berikutnya. Nah, setelah itu kita buat perencanaan Bapak dan Ibu dengan menggunakan tahapan bagja. Apa itu B dari bagja? Buat pertanyaan utama. Bagaimana mewujudkan supaya anak memiliki jiwa wirausaha? Maka kita buat tindakannya. Bisa membaca literatur, tanya ke guru PKK, atau misalkan ajak kepala sekolah untuk bisa berdiskusi bareng-bareng. Ya, setelah itu ambil pelajaran.
Ambil pelajaran itu bisa dari mereka-mereka yang sudah berhasil. Misal Bu Lina nih jago wirausahanya, jago PKK-nya. Saya akan bertanya kepada Bu Lina, Bu Lin bagaimana nih? Anak-anak saya tuh pemalu kalau masalah jualan. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya akan bertanya langsung kepada guru PKK. Lalu gali mimpi. Kebiasaan apa yang akan saya dapatkan atau murid dapatkan ketika sudah memiliki jiwa wirausaha? Di sini membuat daftar wirausahanya, kemudian membuat gambar jenis wirausahanya. Gitunya. Tah kita sudah punya rencananya. Tah berikutnya jabarkan rencananya dengan membuat pertanyaan apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan. Misal berdialog dengan kepala sekolah, berkolaborasi, kemudian menumbuhkan semangat kepada siswa untuk ini Bapak Ibu yang paling penting, mereka tidak takut dengan resiko, mereka tidak takut rugi. Itu yang harus dikenalkan kepada wirausaha muda. Karena rugi itu betul ketika saya mengajarkan anak-anak, kita akan berjualan tentang yang ada hubungannya dengan wujud zat. Lalu anak pasti celetuk, Bu, laku bagaimana? Kalau tidak laku bagaimana? Nah itu yang harus kita latihkan jiwa-jiwa mereka untuk tidak pantang menyerah. Bisa dipahami ya? Nah tadi atos direncanakan, sudah dibuat draftnya. Ayo Bapak Ibu kita aksi. Ya, kemudian atur eksekusinya. Siapa yang mengarahkan, siapa yang memantau, kapan rencananya dan bagaimana mengukurnya, maka tindakannya bisa membuat daftar rekan guru yang mengobservasi. Jadi Bu Lina kapan-kapan main ke pelajaran saya ya, dilihat ini Bu Ai melaksanakan atau tidak, apa yang harus diperbaiki dari yang sudah dilakukan oleh Bu Ai. Kemudian membuat rubrik peningkatan karakteristik wirausahanya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi udah punya visi, kita gali potensi yang kita miliki apa, buat prakarsa perubahannya, dan untuk langkah-langkahnya bisa menggunakan tahapan BAGJA. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, visi yang kita buat usahakan selalu untuk murid, dan murid. Pertanyaannya sekarang sudah mulai masuk sesi diskusi. Siap-siap ya Bapak dan Ibu. Nah sebelumnya ini yang pernah disampaikan oleh instruktur saya bahwa kita bisa belajar dari burung, kurva belajar burung. Bapak Ibu, untuk merubah sesuatu itu sebenarnya pasti ada tantangan, pasti ada sulit, termasuk yang harus dikalahkan itu adalah diri kita sendiri. Tidak mudah, pasti yang namanya burung ketika belajar terbang itu akan turun dulu, baru kemudian dia naik. Pasti banyak tantangan, pasti banyak hal yang harus kita lewati, tapi percayalah bahwa segala dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Apalagi kita memiliki teman-teman yang luar biasa, pasti itu semua bisa dilewati. Oke, kita masuk sesi diskusi ya. Jadi nanti tidak satu arah, dua arah dari Bapak dan Ibu memberikan komentarnya, memberikan pencerahannya, memberikan jawaban-jawaban atas beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama, pasti ingat, pasti selalu ada di benak kita karena setiap kita masuk ke sekolah, di koridor itu pasti ada tulisan ini, visi SMK Negeri 1 Talaga, yaitu terwujudnya sivitas akademik yang religius, tadi Bapak Ibu ingin beriman dan bertakwa, vokasional. Berarti mereka cakap sesuai dengan program keahliannya. Entrepreneurship, berjiwa wirausaha, dan yang terakhir profesional. Tadi sesuai dengan bidang yang mereka miliki, mereka mampu berdaya saing dengan dunia luar. Selanjutnya, yang akan menjadi pertanyaannya, tadi kita selalu menyebutkan atau mengingatkan bahwa visi kita itu selalu berorientasi kepada murid dan murid. Pertanyaannya, apakah
visi SMK Negeri 1 Talaga ini sudah menggambarkan cita-cita murid. Apakah harus dirubah atau dipertahankan? Kalau dipertahankan seperti apa? Kira-kira nanti kita jawab di nomor 2 berikutnya. Baik, barangkali ada yang mau menyampaikan? Oke, Ibu Tia ya. Bu Tia, silakan ya Bu Tia. Terima kasih sebelumnya dimulai. Di sini saya akan menyampaikan pendapat mungkin apakah visi SMK yang satu Talaga sudah tergambarkan atau kita udah tadi melihat dari visinya sebenarnya sudah karena di sini juga menyebut sudah serius ya seperti sebenarnya melaksanakan kewajiban seseorang terus untuk yang profesional juga sudah dipersiapkan untuk bisa menghadapi dunia seperti adanya BKA kemudian di kelas 12 juga untuk siswa-siswa yang mau melanjutkan sudah dibekali dengan materi-materi bagaimana sih caranya masuk ke dunia kerja itu seperti apa, terus dengan bekal-bekal konten untuk menghadapi tes kerjaan tapi juga bisa persyaratan atau kompetensi apa saja yang memang harus dimiliki oleh siswa itu sendiri. Jadi ketika siswa sudah lulus dan memang mau bekerja, siswa sudah siap dan di sini juga di SMK 1 Talaga memang sudah disetting agar siswa-siswa bisa menyesuaikan dengan dunia industri seperti contohnya di PKR juga sudah tempatnya ya prakteknya sudah waktu sekali terus dan di jurusan-jurusan yang lainnya juga selain itu memang sudah ada tempat faktor juga. Oke. Ya, terima kasih Bu Tia. Ada yang menambahkan atau sepakat nih bahwa tadi visi SMK Negeri 1 Talaga sudah menggambarkan cita-cita murid, sudah menyesuaikan atau sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid. Oke, sepakat? Tidak ada yang harus ditambahkan atau dikurangi? Sepakat ya? Sepakat. Oke, sepakat ya Ibu. Berarti di sini visi SMK Negeri 1 Talaga itu sudah menggambarkan cita-cita murid. Karena tadi religius itu menjadi poin yang utama. Kemudian tadi ada TEPA, berharap jiwa wirausaha siswa itu bisa terakomodir. Lalu tadi vokasionalnya, alat-alat lab kita, kemudian kita lihat bagaimana sarana prasarana kita itu insya Allah sudah mau atau sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah sepakat mari kita beranjak ke poin berikutnya. Nah, kalau sudah tadi kita sepakat berarti yang ini sudah ya. Berikutnya, apa saja sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa yang mencerminkan visi sekolah. Jadi, kumaha nih sikap anak-anak yang mencerminkan tadi religius, vokasional, lalu kemudian entrepreneurship dan profesional. Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Oke, silahkan Bu Lina, mangga. Sambil saya izin mengetik ya, Bu Lin. Ya, biar tercatat. Oke. Apa saja sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa yang mencerminkan visi sekolah. Untuk yang pertama dulu, untuk murid ya, misalkan berkomitmen tinggi untuk mencapai prestasi akademis ya. Kemudian juga bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti kedisiplinan, kejujuran, empati, atau penghormatan terhadap sesama. Kemudian yang kedua, perilaku untuk guru terhadap visi sekolah. Yang pertama, guru itu sebagai fasilitator pembelajaran ya, jadi dengan memberdayakan disesuaikan dengan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian bisa juga menggunakan media pembelajaran
yang kreatif dan inovatif sehingga dapat membangun jadi siswanya bisa berpikir kritis dan kreatif. Kemudian untuk Kepala sekolahnya misalkan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kemudian inspiratif, aman untuk murid maupun staf sekolahnya. Kemudian untuk kepala sekolah yang keduanya misalkan mendukung atau memfasilitasi implementasi berbagai implementasi tentang program atau kegiatan yang sesuai dengan visi sekolah. Seperti tadi visi sekolah kan ada entrepreneurship ya. Kemudian untuk orang tua bisa melakukan komunikasi secara terbuka antara kepala sekolah dengan guru. Satu lagi misalnya untuk orang tua jadi memotivasi anaknya untuk belajar secara sungguh-sungguh sehingga nanti dapat mencapai prestasi akademis. ya. Masya Allah, luar biasa ya Bu Lina ya. Itu adalah cerminan harapan kita terkait siswa, guru, dan kepala sekolah serta orang tua. Apa yang kita harapkan tadi, kalau untuk siswa mereka memiliki keinginan untuk berkompetensi ya Bu. Kemudian untuk terus belajar, dan gurunya tadi yang sebagai ciri bahwa kita menuju visi tersebut adalah kita sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik kita, kemudian menggunakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini menjadi PR saya dan PR kita bersama, bagaimana pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif. Lalu kepala sekolah yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Artinya inklusif itu berangkul semua dirangkul, semua ikut terlibat dan menciptakan bagaimana pembelajaran yang aman dan nyaman bagi kita semuanya. Dan orang tua itu adalah komunikasi yang terbuka. Tidak ada akhirnya saling menyalahkan, tetapi bekerja sama bagaimana caranya supaya visi dari sekolah tadi, supaya anak didik kita tadi memiliki karakter yang kita harapkan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Ibu boleh lihat pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi, apa sih inisiatif perubahannya yang dapat kita lakukan agar visi sekolah dapat terwujud seperti itu? Ada yang mau menyampaikan? Oke, baik Bapak, silahkan Pak, sambil perkenalan ya, barangkali Ibu Nani belum tahu. Silakan Pak Dik. Biar masuk lapor namanya. Ya. Untuk mencapai visi sekolah ada beberapa inisiatif perubahan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu bisa membuka komunikasi dan kolaborasi, di mana di dalamnya ketika sekolah itu harus mengadakan rapat secara berkala sesuai dengan sesama warga sekolah. Ada kalanya dengan orang tua juga. Kemudian kolaborasi aktif antara kepala sekolah, kemudian guru, serta beserta orang tua sehingga akan menimbulkan pemahaman bersama. Kemudian bisa mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama. Kemudian dibuatkan tim tugas di mana di dalamnya itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru, murid, serta orang tua. Karena di dalamnya itu bisa mengidentifikasi masalah, kemudian merancang sebuah strategi sehingga bisa mengawasi progres tentang kemajuan visi sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu adanya implementasi program dan kegiatan, di mana kegiatan dan program yang dilaksanakan itu harus mengacu pada visi yang sudah dibuat sebelumnya.
misalnya saja yang dari kurikulum itu pengembangan kurikulum yang berbasis nilai, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter, kemudian apalagi berupa tindakan sosial yang berkontribusi positif pada masyarakat. Baik, dari itu inisiatif perubahan yang dilakukan untuk perkembangan diri sekolah. Masya Allah, ya betul. Harus ada dokumentasi kegiatan. Nah itu yang biasanya pas PKKS suka di mana nih dokumentasi kegiatan. Nah itu berarti sekarang kita harus memulai dari sekarang mendokumentasikan, dan alhamdulillah di sini sudah ada tim. Alhamdulillah Pak Asep lab antik ya, labatik, kalau saya bilangnya labatik padahal lab antik. Itu mereka konsen Bu terhadap bagaimana mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan, bisa live streaming di IG. Nah itu adalah salah satu perubahan-perubahan, inisiatif perubahan yang kami lakukan agar yaitu anak-anak tadi mencintai sekolahnya, dan juga sebagai promosi kepada atau komunikasi kepada orang tua terkait kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Lanjut Bapak dan Ibu, 3 pertanyaan terakhir. Nah, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah? Jadi di sini yang dilibatkan itu bukan hanya guru dan murid, tetapi orang tua juga itu dilibatkan. Kira-kira untuk mencapai visi tersebut, kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Baik, ada yang mau mencoba menyampaikan? Ya, baik. Silakan Ibu Rosi ya. Ini pertanyaan nomor ya. Kesempatannya, izin Ibu, nama saya Rosi Rahayu. Saya guru bimbingan dan konseling. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ani bahwa terkait dengan kolaborasi itu ya, kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua maupun kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. Tentu ada beberapa cara yang itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah kolaborasi atau membuka komunikasi terbuka, yang dimana di dalamnya komunikasi terbuka ini bisa dilakukan antara guru, kemudian juga orang tua siswa, dan juga kepala sekolah. Itu dengan tujuan tentunya untuk bertukar informasi, kemudian juga berbagi pengalaman dan mendiskusikan perkembangan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ini yang mungkin sudah dilakukan dan dirutinkannya Ibu terkait dengan pertemuan orang tua. Nah, pertemuan orang tua juga bisa menjadi salah satu alternatif ketika dilakukan pertemuan tersebut, bagaimana sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk perkembangan peserta didik ya Ibu. Kemudian yang selanjutnya tidak hanya untuk gurunya, tetapi bisa juga dilakukan program pendidikan untuk orang tua, sehingga dalam merumuskan visi sekolah ini orang tua banyak yang terlibat juga, tidak hanya gurunya saja. Kemudian yang selanjutnya juga ada kegiatan kolaboratif. Kegiatan kolaboratif itu tadi antara guru, orang tua, dan juga kepala sekolah. Misalnya saja melakukan lomba karya, atau kemudian juga seminar, mungkin membuat proyek bersama. Kemudian yang selanjutnya bisa melalui pengembangan rencana pendidikan individual. Nah, guru, orang tua maupun kepala sekolah bisa melakukan kerjasama untuk mengembangkan RPL ini. Kemudian yang selanjutnya ini penting juga adanya pemberdayaan orang tua. Jadi orang tua dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kemudian juga mungkin komite sekolah, dan bahkan orang tua bisa dijadikan sebagai sukarelawan dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian yang terakhir adanya penyebaran informasi. Jadi apa-apa yang sudah dirumuskan di visi sekolah itu akan lebih baiknya disebarluaskan terkait dengan informasi visi sekolah tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya.
apa saja bentuknya, ternyata kita bisa memberdayakan, bisa berkolaborasi dengan orang tua. Ada banyak bentuk kegiatan seperti parenting, kemudian orang tua masuk ke kelas, ya itu bisa menjadi salah satu alternatif kepada siswa-siswi kita untuk menambah ilmu, dan intinya adalah bagaimana melibatkan orang tua siswa pada setiap kegiatan yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan jangan lupa tadi menyampaikan informasi, barangkali orang tua lupa. Ya, baik Bapak dan Ibu, pertanyaan yang terakhir adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya. Jadi sekarang kita sudah mulai masuk ke langkah konkret, bagaimana caranya agar tadi prakarsa perubahan atau visi sekolah kita itu bisa terrealisasi. Oke, Pak Asep Doni, enggak Pak Asep Doni. Konkret. Ya, oke. Baik, Bu Ani, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba menjawab. Coba diulangi lagi. Saya malu ini menjawab, saya menjawab. Apa saja langkah konkret Ya, yang akan dilakukan untuk ya, ya, oke. Sepemahaman saya bahwa setiap prakarsa perubahan itu tentu itu berdasarkan kemudahan apa yang terjadi di kita, kemudian kita harus melakukan apa, ya itu kan kemudahan yang sama biasanya kan. Nah, sehingga dari sana akan muncul sebuah prakarsa perubahan yang ingin dilakukan. Terus bagaimana cara untuk melakukan atau merealisasikan hal tersebut? Yang pertama itu kita identifikasi dulu. Pertama kita identifikasi dulu terkait kebutuhannya apa, permasalahannya apa. Nah, setelah kita identifikasi, langkah berikutnya adalah merencanakan atau bahasanya rencana aksi mungkin. Nah, terkait waktunya tadi seperti apa itu bisa disesuaikan sebenarnya. Kalau misalkan kita identifikasi mungkin 2 hari 3 hari cukup itu silakan, misalkan seminggu silakan, itu tergantung daripada kita yang mengidentifikasi. Kemudian setelah yang identifikasi, yang selanjutnya adalah rencana aksi, kita tentukan bahwa untuk mencapai tujuan itu harus seperti apa, langkah-langkah preferensinya itu bagaimana. Nah itu di bagian rencana aksi kita setting misalkan selama kurang lebih 2 minggu untuk membuat rencana aksi. Nah setelah kita identifikasi, setelah kita rencana aksi, maka langkah selanjutnya adalah setiap prakarsa perubahan tidak mungkin bisa terlaksana kalau hanya kita saja yang melakukan. Perlu ada tim, ya kan? Perlu ada tim. Nah sehingga kita bentuk timnya, kita bentuk tim khusus untuk membuat sebuah prakarsa perubahan itu supaya dapat terlaksana. Karena kalau hanya sendiri nggak bisa. Kalau misalkan itu sekarang dari guru penggerak untuk menggerakkan sekolah yang besar ini nggak mungkin bisa sendirian. Nggak bisa itu. Minimalnya ada guru penggerak di sekolah ini baru bisa. Apalagi yang sekolahnya bertambah seperti ini. Jadi harus ada tim khusus untuk merealisasikan si prakarsa perubahan. Nah setelah itu barulah lanjut kita ke implementasi. Nah setelah ada timnya kita implementasikan rencana aksi yang kita buat itu. Gimana nih untuk melakukan prakarsa perubahannya, komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, komunikasikan dengan pimpinan, dengan rekan sejawat, dengan staf dan seluruhnya terkait prakarsa perubahan yang kita buat. Nah setelah diimplementasikan itu dievaluasi, monitoring gitu aja. Kita harus evaluasi tentu kalau misalkan prakarsa perubahan. Kalau bahasanya prakarsa perubahan identik dengan bahasa positif yang selalu bagus. Padahal sebenarnya kalau misalkan hal yang selalu bagus itu kalau tanpa evaluasi belum tentu bagus. Nah, sehingga kalau ada evaluasi dan monitoring sesuai nggak sih sebenarnya prakarsa perubahan yang sudah dilakukan itu atau yang akan dilakukan itu kan? Nah, kalau misalkan sudah sesuai maka nanti setelah yang berikutnya itu bisa dilakukan sebuah penyesuaian atau informasi kepada halayak atau kepada warga bahwa ini berdasarkan dari identifikasi, berdasarkan rencana yang dibuat, kemudian timnya ada, sudah diimplementasikan dan sudah dievaluasi juga bahwa itu sudah baik atau bagus gitu ya. Maka berikutnya kita berdialog sampaikan kepada yang lain bahwa nah ini prakarsa perubahan yang sudah dibuat dan ini dampaknya dari ini. Nah itu itulah
sampai akhir. Sampai akhir sudah langsung kesimpulan itu mah ya. Ya, betul ya. Ya. Itu dimulai dari gundah dulu, Bu. Setelah gundah ternyata kita punya keresahan yang sama. Kita punya keresahan terkait murid kita di masa depan mau seperti apa. Lalu kita identifikasi nih masalahnya apa. Lalu bagaimana langkah-langkahnya untuk menjawab kegundahan tersebut. Karena mau tidak mau ini adalah tugas kita. Tugas kita mendidik siswa-siswi kita. Lalu tadi kata Pak Asep setelah membuat langkah-langkah bentuk tim khusus. Mau ke siapa nih pertanggungjawabannya? Karena biasanya kalau tidak ada tim khusus, dah sanes abdi, biasanya seperti itu ya. Setelah ada bentuk tim khusus, karena tadi sama-sama mengalami kegundahan yang sama, maka kita mulai mengimplementasikan. Kita mulai beraksi untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Kita komunikasikan kepada rekan-rekan yang lain, kita ajak mereka agar melakukan apa yang tadi sudah kita canangkan. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah evaluasi dan monitoring. Itu yang biasanya kita lupa. Kita lupa untuk mengevaluasi apa yang kurang, apa yang harus dipertahankan. Karena strategi atau dari paradigma inquiry apresiatif itu adalah mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan apa yang belum baik. Itu ya. Dan monitoring, siapa tim yang untuk memonitor. Nah, dan yang terakhir kita gebiarkan apa yang sudah baik, mudah-mudahan bisa diikuti bukan hanya oleh sekolah kita, tetapi bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya. Itu ya Bapak dan Ibu, dari diskusi kita hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita, tidak membuat kita menjadi ternyata susah ya. Yang terpenting sekarang adalah mencari teman kegundahan. Mudah-mudahan dengan kita memiliki teman, kita bisa bareng-bareng untuk melaksanakan perubahan tersebut. Ya, mudah-mudahan di sini menjadi tim yang kuat ke depannya, bisa melaksanakan apa yang kita anggap harus perlu dirubah untuk tadi menuju visi SMK Negeri 1 Talaga. Baik Bapak dan Ibu, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini jadi molor waktunya ya. 1 jam kita membersamai. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan, apa yang sudah kita diskusikan, bahwa sebagai seorang pendidik kita adalah desainer bagi anak didik kita. Bagaimana murid kita di masa yang akan datang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kolaborasi yang baik di antara siswa, guru, kemudian kepala sekolah, dan tidak lupa orang tua, itu menjadi salah satu kunci kesuksesan bagaimana kita menciptakan impian kita bersama. Terima kasih, saya Ai Anita Nurhayati, mohon diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, untuk kegiatan hari ini saya melihat dari awal tujuan kegiatan kita yang pertama yaitu tadi diskusi tentang visi dan misi. Insya Allah sudah terlaksana dengan baik, Bu. Teman-teman juga sangat luar biasa membantu berjalannya kegiatan hari ini, sampai ke aksi nyatanya juga konkret sekali ya yang Pasti, Bu. sampai kebayang gitu ya, jadi dengan bersama mudah dari 10 orang ini bisa nanti bertambah lagi seperti apa dari pesan bapaknya Bang gitu. Jadi kita bisa terus berkolaborasi. Alhamdulillah juga tadi saya melihat Bu Ai sangat luar biasa karena tugas saya memastikan Bu Ai bisa memimpin diskusi ini. Jadi saya hanya melihat. Jadi alhamdulillah terima kasih Bu Ai dan terima kasih dukungan dari teman-teman semuanya untuk hari ini. Sekali lagi harapan kita adalah visi kita sekarang adalah masa depan pemerintah. Kemudian juga masa depan murid kita, masa depan bangsa kita Indonesia. Jadi adalah saya menyebut ini insya Allah. Jadi diawali dari kita, mari berharap yang baik-baik untuk anak kita dan dijadikan visi kita. Maka atas upaya refleksi tersebut, mari kita berkolaborasi dan bergotong royong melaksanakan visi yang sudah tadi. Walaupun tentunya untuk visi sekolahnya kan sudah
semuanya udah bagus, tidak ada yang perlu diselarakan untuk saat ini. Tapi hari ini menjadi sebuah pembelajaran buat doa khususnya, kemudian buat kita semua, bahwasanya merumuskan visi pribadi kita juga akan berdampak besar, akan menjadi refleksi juga untuk visi yang besar yang sudah ada di sekolah. Demikian sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika saya di sini banyak salah kata dan sikap. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca. Alhamdulillah. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.